Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya baru saja menyaksikan sebuah film dokumenter tentang bencana Chernobyl, yaitu ketika reaktor nuklir di Chernobyl meledak dan kemudian radiasi kemana-mana. Tidak ada kehidupan di sekitar radius puluhan kilometer akibat dari ledakan pembangkit tenaga nuklir itu. Dan bertahun-tahun kemudian para peneliti datang dengan mencoba memasang kamera. Karena tidak bisa meneliti langsung dalam waktu lama, terekspos terhadap radiasi tidak bisa. Peristiwanya pada tanggal 26 April 1986. Berarti sekarang ini sudah hampir 40 tahun. Dan radiasi masih sangat tinggi. Sulit bagi manusia untuk bisa tinggal dan hidup di sana tanpa mengalami penyakit serius karena radiasi itu. Yang menarik adalah sekarang ini, sesudah 35 tahun lebih, hampir 40 tahun, hutannya sudah kembali. Tanaman-tanaman, kehidupan sudah tumbuh subur. Kemudian binatang-binatang mulai dari bison, beruang, burung-burung, berbagai jenis otter, berbagai jenis penghuni rawa dan juga sungai mulai muncul. Kehidupan kembali. Bahkan memunculkan binatang-binatang yang berevolusi semakin tangguh akibat dari radiasi itu. Untuk manusia pasti tidak bisa. Yang menarik adalah kembalinya alam dengan segala macam kekayaan entah flora maupun fauna itu tanpa keterlibatan manusia. Itu berarti bahwa tanpa keterlibatan manusia, alam justru menjadi lebih baik, kembali lebih cepat, dan lebih kuat. Ini kenyataan. Kita tidak bisa berspekulasi bahwa manusia sebetulnya makhluk yang sangat tinggi, pasti peranannya ada untuk kelangsungan dan kelestarian alam. Kenyataannya sebaliknya. Dan ini kenyataan. Kenyataannya adalah ketika Chernobyl dengan radiasi yang tinggi, tanpa keterlibatan campur tangan manusia, justru alam kembali dengan luar biasa. Vibrant, hidup, dan sungguh-sungguh kaya. Tanpa keterlibatan manusia sama sekali. Dari satu segi ini kenyataan, tapi dari segi lain sebetulnya ini sungguh-sungguh tragis. Kita perlu belajar dari kenyataan ini. Bahwa manusia sebetulnya ketika mencampuri urusan semesta dan alam secara alamiah, natural, seringkali bukan membantu, tapi malah mengganggu. Dan tanpa campur tangan manusia, alam justru malah lebih baik. Tragis sebetulnya. Dan kalau kita melihat sejarah manusia, memang itu yang kenyataannya begitu. Mimpinya memang manusia itu berkontribusi terhadap alam. Dan memang ada orang yang menanami area yang sudah tandus, lalu menjadi hutan kembali. Ada. Tapi itu 1 di antara sejuta. Kebanyakan yang terjadi sebaliknya. Keterlibatan manusia justru menghambat apa yang menjadi perjalanan alam. Karena seringkali yang dilakukan manusia melawan arus umum yang sedang dibangun oleh alam ini. Dan akibatnya justru lingkungan itu rusak. Dan kenyataannya tidak usah dibuktikan.
karena kita sudah menghadapinya setiap hari. Climate change, kerusakan sungai, kualitas udara menurun, you name it. Dan itu kenyataan. Kita boleh membungkus dengan argumentasi yang manis, tapi kenyataannya tragis. Bapak Suci sudah berteriak dengan Laudato Si 8 tahun yang lalu dan tidak banyak perubahan. Al Gore dan aktivis lingkungan sudah berbicara tentang kerusakan lingkungan dan krisis iklim sudah bertahun-tahun yang lalu dan tidak ada perubahan signifikan. Alam makin rusak, itu kenyataan. Dan sudah ada contoh di Chernobyl, justru tanpa keterlibatan manusia, alam sungguh-sungguh kembali sehat, kuat, dan sungguh-sungguh hidup. Binatang-binatang kembali. Tumbuh-tumbuhan juga sama. Mereka yang menghuni air itu juga kembali. Sungguh-sungguh luar biasa. Apakah pesannya ditangkap dengan jelas? Apakah sebetulnya manusia seringkali melakukan yang berlawanan dengan gerak alami semesta, sehingga justru melawan kehidupan yang sedang bertumbuh di semesta ini, karena merasa bahwa manusia bisa mengatur, bisa merencanakan, tapi dalam kenyataannya manusia juga justru semakin terpisah dari alam. Apakah manusia harus hilang supaya kehidupan ini kembali berkembang, tumbuh, dan sungguh hidup? Dan apakah hilangnya manusia itu secara literal, artinya manusia itu musnah, baru kemudian kehidupan bisa mulai lagi dengan sehat? Atau manusia mencoba menarik diri, jangan terlalu campur ngurusi pertumbuhan semesta. Mungkin justru semesta akan bertumbuh seperti contoh yang terjadi di Chernobyl. Itu yang bisa kita renungkan. Tidak ada jawaban pasti. Yang jelas, kita sudah berusaha dengan segala macam argumentasi untuk menyelamatkan alam dan lingkungan dan tidak berhasil. Memang ujung-ujungnya manusia juga akan punah kalau terus seperti ini cara hidupnya. Itu yang jelas menjadi kenyataan. Argumentasi bisa macam-macam, tapi kenyataannya tidak berubah karena argumentasi yang berbeda. Yang lain adalah yang bisa dipelajari, alam itu sungguh-sungguh tangguh. Dan sebetulnya tidak perlu banyak intervensi manusia, alam itu bertumbuh dalam kesempurnaannya. Manusia bisa bekerja sama dan justru bisa belajar dari alam. Ketangguhannya, kesetiaannya, dan daya hidupnya yang terus menumbuhkan sesuatu yang positif kendati mengalami tantangan hebat. Dan mungkin manusia perlu belajar untuk menjadi sadar bahwa jangan terlalu campur tangan terhadap proses pertumbuhan alam, dan mungkin malah baik juga untuk kita. Lalu kita mungkin perlu berubah, hidup lebih ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap sesama, dan ramah terhadap Tuhan. Dan mungkin ini yang bisa mengubah arah sejarah, arah kualitas hidup manusia. Mungkin manusia perlu belajar dan berevolusi untuk lebih hidup berdasarkan kesadaran yang lebih tinggi, masuk dalam dimensi 5. Sehingga tidak hanya melihat kenyataan dan kehidupan ini dari sudut pandang 3 dimensi, bentuk, ukuran, dan apa yang kelihatan oleh panca indera, tetapi bisa mentransendensinya dan kemudian melihat kenyataan alam sebagai induk atau sebagai ibu yang menaungi kita. Bergeser dari berpikir ke mengalami, shifting from thinking to experiencing. Tidak lagi fokus pada the doer, pelaku,
tetapi menggarisbawahi sebuah kesatuan, sebuah pengalaman, di mana manusia menjadi bagian dari sebuah happening, bukan pelaku utama, tetapi menjadi bagian. Kalau tidak mau utama, ya menjadi bagian kecil dari sebuah happening yang terjadi di dalam semesta ini. Mungkin dengan cara itu, kehidupan ini justru lebih baik. Kita semakin sadar bahwa hidup is not about me, tetapi tentang Tuhan, tentang semesta, tentang sesama. Dan mungkin dengan cara itu, kualitas hidup kita semakin meningkat. Kita mohon rahmat Tuhan untuk sebuah kesadaran yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka, handle yourself with care. Tuhan memberkati.